Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah iPad mini 7. Ya, dari sekian seri iPad-nya Apple, iPad mini ini bisa dibilang si anak tiri ya. Karena dari awal, ini iPad itu tuh sempat ditentang, bahkan diharam-haramin sama pendiri Apple, Steve Jobs. Yang bilang kalau tablet kecil itu nggak ada gunanya, nggak enak lah buat dipakai kerja. Karena waktu itu kan semangatnya tab itu buat gantiin laptop ya. Dan sampai rilis pun, ya iPad mini ini kayak sekedar pelengkap doang gitu. Nah, posisi iPad mini ini cukup nanggung ya untuk disebut sebagai sebuah tablet. Karena ya orang akan cenderung nyari layar yang lebih lega buat kerjain hal-hal kompleks yang susah dieksekusi di layar kecil smartphone. Tapi bukannya pensiun dini karena udah nggak relevan buat kebutuhan sekarang, nyatanya iPad mini ini masih dilanjutin sama Apple kok. Dan gak kerasa udah keluar yang seri ketujuh aja. Dan seperti biasa, nggak ada event rilis apapun, tahu-tahu iPad mini 7 ini nongol dengan desain yang plek-ketiplek dengan seri iPad mini 3 tahun yang lalu. Ya, ini mirip banget sama iPad mini 6 sih. Cuma yang sekarang ini dikasih mesin yang lumayan powerful ya, dan samaan kayak di iPhone 15 Pro. Ya, ini pakai A17 Pro. Mesin ini bisa dibilang cukup istimewa ya, karena jadi bare minimum buat mainin game-game triple A kayak Resident Evil, Assassin's Creed, sampai Death Stranding yang sekarang udah masuk ke ekosistemnya iOS. Nah, dengan mesin yang sekencang A17 Pro, iPad mini 7 ini sekarang jadi punya posisi yang bisa dibilang lumayan kuat ya. Apalagi kan sekarang lagi rame-ramenya handheld gaming PC nih, kayak Steam Deck dan juga ROG Lite. Jadi kita bisa main game triple A dimanapun dan kapanpun. Nggak perlu cari space atau colok-colok monitor lagi. Untuk ukuran dan spesifikasinya juga ini enak banget buat main game ya. Karena ya ukurannya tuh nggak sekecil iPhone, tapi nggak sebongsor iPad Air dan juga iPad Pro yang rasanya kurang pas buat main game handheld. Harga 8 sampai 9 juta bisa dapat tab dengan spek yang sekaliber iPhone 15 Pro. Seberapa worth it sih buat ngambil iPad mini 7? Yuk kita bahas. Ya, sebagai pengguna iPad mini 5 yang masih saya pakai sekitar 5 tahunan ini, saya senang sih, iPad mini ternyata masih dilanjutin ya dan masih eksis sampai sekarang. Meskipun bisa dibilang ini seri iPad yang paling males gonta-ganti desain. Ya gimana kurang males coba? Perlu waktu nunggu sekitar 9 tahun ya buat Apple untuk mengganti desain dari iPad mini generasi pertama sampai yang udah full screen kayak di iPad mini 6 dan iPad mini 7. Ya sebenarnya kalau pengen nyicipin performa iPhone, iPad mini ini bisa dibilang alternatif yang oke banget ya, karena kita bisa lebih hemat pengeluaran gitu. Kayak misalnya di iPad mini 7 nih, kita bisa nyicipin performa iPhone 15 Pro di tablet yang harganya mungkin cuma sekitar setengahnya ya. Karena ini sekitar 8 sampai 9 juta, iPhone 15 Pro yang base model aja tuh kan masih di kisaran 18 jutaan ya. Dan ini memang beneran versi yang cukup hemat lah, kalau emang cuma mau ngejar performanya doang. Ya meskipun kalau saya dengar-dengar ya, A17 Pro di iPad mini 7 ini performanya agak di-nerf. Karena core grafisnya yang dipakai, itu tuh dikurangin satu core Pak. Karena yang di iPhone 15 Pro itu ada 6, nah di sini ada 5. Tapi lagi-lagi setelah saya pakai dan saya rasa-rasain sih kayak nggak ada bedanya ya. Karena ya 17 Pro di sini juga masih sangat-sangat ngebut. Nah, yang kerasa beda dari iPhone 15 Pro di iPad mini ini sebenarnya lebih ke refresh rate-nya sih. Yang mana ini juga ngaruh ke pengalaman gaming di iPad mini yang layarnya ini masih 60 Hz. Kayak misal dipakai buat main PUBG Mobile deh. Di sini ya sebenarnya masih enak gitu ya, masih ngegas juga. Cuma rasanya masih kurang smooth gitu. Apalagi yang udah biasa main PUBG Mobile di settingan refresh rate 90 bahkan 120 fps. Sama juga nih, pas dipakai buat push rank Mobile Legend. Di sini cuma mentok 60 fps doang. Padahal ya grafisnya udah cakep banget ya, udah bisa mentok rata kanan di ultra. Sebenarnya kalau dibukain aja nih di 90 fps, main Mobile Legend di sini rasanya bakal lebih nikmat sih. Karena ya buat yang terbiasa nih main push rank di HP-HP Android yang mungkin rata-rata di harga segini udah 90 fps atau 120 fps, di sini emang beneran kerasa bedanya. Tapi jujur saya suka banget sama rasio layarnya iPad yang pakai 4:3. Di sini tuh jempol dan jari-jari lain nggak terlalu kejauhan buat nge-tap kontrolnya. Jadi emang pas banget buat handheld gaming. Terus main Genshin Impact pakai settingan paling nyiksa di iPad mini 7 ini juga masih aman banget ya. Rata tuh 60 fps-nya, stabil meskipun grafisnya udah dimentokin paling atas di highest. Di sini tuh mainnya kayak nggak berasa ada beban ya. Suhunya juga masih aman, ya dipakai main 30 menit paling cuma anget-anget doang.
Kayaknya Genshin Impact buat A17 Pro ini masih terlalu kehentengan ya. Makanya sama Apple sekarang dibukain tuh game-game AAA di App Store yang khusus buat chipset A17 Pro dan chipset Apple M series yang lain. Nah, dari sekian game-game AAA yang rilis di App Store, saya udah nyobain game Resident Evil yang 4 Remake dan juga Village karena gratis di sini ya. Kalau yang lain tuh rata-rata berbayar. Dan ini tuh sama persis kayak yang versi PS5 dan juga versi PC. Cuma bedanya di iPad mini 7 ini nggak bisa ray tracing. Tapi itu nggak masalah sih, dan saya sendiri masih cukup amazed ya, bisa main game seberat itu di tab yang sekecil ini. Dan performanya so far sih cukup lancar, seenggaknya di menit-menit awal. Animasi gamenya juga masih lumayan mulus, dari traveling keliling map sampai momen-momen deg-degan ketemu zombie. Cuma ya jangan ngarep 60 fps-nya bisa stabil bil-bil di sini, karena ya ini masih naik turun, Pak. Dan rata-rata bisa dapetin sekitar 45 fps lah, untuk main game sekitar 30 menit. Karena setelah 30 menit, tangan saya ini udah mulai nggak betah buat megang iPad mininya. Karena di sini panasnya tuh udah mulai menyala, Pak. Ya saran saya sih kalau pengen main Resident Evil yang lamaan, mending mainnya pakai controller atau gamepad deh. Karena yang pertama, main pakai gamepad itu visualnya jadi lebih bersih ya di layar, karena nggak ada tombol-tombol virtual, dan jujur tombol virtual itu nggak enak banget buat main game di sini. Terus yang kedua, ya supaya tangan kita tuh nggak sering-sering megang iPad-nya, karena ya buat main sekitar 30 menit sampai sejam di sini udah nggak terlalu nyaman sih. Jadi mending iPad-nya disenderin dan kita fokus main gamenya pakai gamepad. Ya kedepannya sih saya berharap bakal makin banyak game-game AAA yang masuk ke ekosistemnya iOS. Karena ya yang sekarang itu nama-namanya juga udah besar gitu. Resident Evil, Assassin's Creed, Death Stranding, dan bukan nggak mungkin next-nya GTA 5 mungkin bakal bisa di-porting di sini. Kayaknya sih lebih baik game-game itu tuh bisa dikumpulin di Apple Arcade aja. Jadi kita bayarnya pakai sistem langganan, bukan yang kayak sekarang gitu. Karena jujur ya, untuk beli game-game ini tuh nggak murah, Pak. Ratusan ribu. Yang mana kalau kita beli satu-satu ya boncos juga sih. Di luar performa gaming, mesin A17 Pro ini juga jadi bare minimum buat running fitur AI terbarunya Apple di iOS 18.1. Ya, Apple Intelligence. Mau nulis catatan atau draft email, sekarang bisa minta bantuan AI ya buat ngatur gaya bahasanya. Bikin Picasa juga gampang, tinggal tap-tap doang. Ngilangin objek gak penting di foto, sekarang tinggal clean up pakai AI-nya. Tapi yang paling saya suka sih Image Playground, yang betanya udah bisa dicicip di iOS 18.2 beta. Ini semacam AI buat generate gambar dari prompt text yang kita tulis ya, bisa dengan style animasi dan juga ilustrasi. Nah, yang sering bikin materi presentasi di kantor, ini lumayan kepake ya, buat nyari stok gambar untuk visualisasi, dan ini semuanya bisa diakses gratis. Ya, ini semua baru fase pertama. Nggak tentu kemungkinan bakal ada fitur-fitur AI lain yang disiapin Apple di Apple Intelligence ke depannya. Jadi ya bisa saya bilang iPad mini 7 ini masih punya nafas yang relatif cukup panjang lah untuk dipakai selama beberapa tahun ke depan. Mungkin kekurangannya Apple Intelligence untuk saat ini lebih ke faktor bahasa ya, bahasa lokal, alias masih belum bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi ya selama kontennya tuh masih pakai bahasa Indonesia, sayang banget di sini nggak bisa maksimal. Ya ini agak sedikit ketinggalan sebenarnya sama Galaxy A-nya Samsung yang udah lebih membumi soal ini. Ya namanya juga iPad mini, layarnya juga mini Pak. Ukurannya 8,3 inch dan menurut saya sih ukuran segini udah sangat-sangat compact untuk dibawa kemana-mana. Dipakai nonton sambil rebahan di sofa, di sini juga masih nyaman banget ya, nggak bikin tangan pegel kayak kita biasa nonton di layar yang 10 inch ke atas gitu. Terus warnanya juga masih asik banget meskipun di sini nggak pakai layar OLED ya. Dan ini nih, Apple emang juara kalau bikin layar LCD. Dia tuh bisa ngasih warna yang masih berasa mahal lah, nggak kayak layar LCD di HP-HP Android. Terus masalah jelly scrolling yang dulu sempat jadi isu utama di Mini 6, sekarang juga udah dibenerin di seri ke-7 ini ya. Buat yang biasa nongkrong di tempat umum sambil ngedit foto atau video, layar kecil ini juga nggak terlalu mengintimidasi. Berasa ngedit di HP dengan layar yang gedean dikit. Dijadiin head unit mobil buat multimedia dan juga navigasi, ini iPad juga masih pantas banget ya. Apalagi ini juga udah ada GPS bawaan built-in, jadi ya kalau untuk urusan akurasi dan orientasi ini udah mantap banget. Paling kalau Anda emang ngambil iPad mini yang WiFi only, ini mesti modal tethering HP ya, buat dapetin akurasi yang lebih baik di Maps-nya. Cuma ya kalau untuk kebutuhan kerja yang serius atau untuk multitasking, saya rasa iPad mini ini udah nggak asik lagi. Layarnya terlalu kecil sih untuk bisa manuver kerja di Word, Excel, sampai PowerPoint. Dipakai ngedit yang layarnya banyak juga rasanya kurang enak gitu ya.
Dan biar mesinnya juga udah kenceng, tapi Apple tuh masih belum ikhlas buat ngasih fitur Stage Manager di iPad yang ukuran layarnya kecil. Padahal ya kalau kita display out tampilan iPad mini ini ke layar monitor eksternal yang lebih gede, yang lebih lega, kayaknya nggak jadi masalah juga kan. Toh mesinnya, hardware-nya udah kenceng gitu loh. Padahal ya iPad Pro lawas yang chipset itu udah jadul banget, kayak pakai A12X atau A12Z, itu bisa loh pakai Stage Manager. Kenapa ini enggak gitu? Dan kalau ngomongin soal aksesoris resmi, iPad mini ini juga nggak banyak sih. Paling ya Apple Pencil ya, yang sekarang ada 2 opsi. Bisa pakai Apple Pencil Pro, ini harganya relatif mahal tapi lebih fungsional. Dan bahkan katanya sih udah bisa ngenalin pressure tertentu. Atau yang Apple Pencil yang USB-C, yang low cost, yang harganya lebih murah, cuma ya fungsinya lebih sekedar buat coret-coret doang. Agak sedih sih, Apple Pencil generasi pertama yang saya pakai di iPad mini 5 nggak bisa dipakai di iPad mini 7. Bahkan Apple Pencil generasi 2 pun juga nggak bisa dipakai di sini. Jadi ya jujur saya nggak bisa cerita banyak soal enak gak enaknya pakai Apple Pencil di iPad mini 7. Untuk keyboard case-nya juga nggak ada yang resmi ya, nggak ada yang official buat iPad mini 7 ini. Paling ya harus nyari yang third party macam Gojodok gitu. Yang sebenarnya sih nggak kalah fungsional, cuma kayak Gojodok kayak gitu mah masih nggak dapat ya feel mahalnya brand Apple di sini. Terus kalau ngomongin soal kamera, sebenarnya kamera iPad itu agak weird juga ya kalau dipakai buat konten. Ya biarpun di sini juga udah bisa ngerekam 4K 60 fps. Ya palingan saya pakai kameranya tuh lebih untuk, kebutuhan video conference ya, kayak misalnya di Zoom meeting, yang mana di Zoom meeting juga udah bisa gonta-ganti background dan juga udah bisa pakai efek blur-nya. Cuma posisi kamera depannya ini emang lebih pas untuk dipakai di mode portrait ya, bukan landscape kayak kita pakai tab pada umumnya. Bahkan fitur center stage ya, fitur buat nge-framing muka supaya tetap di tengah, di sini tuh juga baru jalan kalau kita pakai mode iPad-nya berdiri kayak gini. Oke, kalau untuk kamera depan, jujur saya kurang suka sih sama kamera depannya iPad mini 7 ini, karena ya resolusinya bisa dibilang nggak tajam-tajam banget. Ini cuma HD 720p. Ya meskipun untuk frame rate-nya masih bisa dimentokin sampai 60 fps kayak hasil video sekarang ini. Selain itu saya juga kurang suka sama posisinya nih ya. Ini bukan di atas sini nih kalau kita pakai mode landscape atau mode rebahan, tapi ada di bagian atas kalau kita pakai mode portrait. Jadi ya kalau pengen ngadep kamera harus ke arah sedikit ke arah kiri gitu ya, ngadep kameranya. Jadi nggak bisa fokus di bagian depan kayak gini. Nah kalau untuk suara gimana nih? Suara saya udah cukup jelas, udah cukup clear. Coba komen di bawah. Nah, kalau untuk keamanan, iPad mini 7 ini masih ngandelin teknologi lawas sidik jari ya, alias Touch ID. Ini nggak cuma dipakai buat unlock perangkat, tapi juga bisa untuk verifikasi pembelian aplikasi atau games di App Store. Kenapa nggak pakai Face ID? Menurut saya sih lebih ke faktor buat neken budget ya. Karena ya teknologi Face ID itu kan masih mahal banget gitu. Jadi ya belum bisa dipakai di iPad-iPad murah kayak iPad mini 7 ini. Dan buat saya sebagai reviewer yang sering tuker-tukeran gadget bareng tim ya, bareng Tama nih, Tam kalau mau syuting pakai iPad mini 7 ini Touch ID-nya bisa dipakai buat didaftarin sampai 5 sidik jari, Tam. Jadi lebih fungsional ya buat tuker-tukeran gadget bareng orang banyak gitu ya, bareng tim lah seenggaknya, jangan orang lain juga. Karena jujur sampai detik ini Face ID itu cuma bisa daftarin maksimal 2 muka doang. Kalau untuk baterainya gimana nih? iPad mini 7 ini punya baterai, tulisannya sih 5078 mAh. Ya sebenarnya not spesial gitu untuk ukuran tab, kalau pakai OS-nya Android. Jangan lupa, ini Apple Bro, angka mAh-nya tuh jangan terlalu diseriusin. Karena ya hampir nggak make sense sih dengan baterai yang setara smartphone Android sekarang, tapi layar lebih gede, ini tab bisa dipakai sekitar 1,5 sampai 2 hari untuk aktivitas yang cukup intens. Ya selama nggak disiksa buat main game-game berat terus-terusan, seharian nggak ketemu colokan, harusnya masih aman sih. Nah yang pengen di sini tuh sebenarnya proses ngecasnya. Kalau untuk adapter udah biasa ya, Apple mesti beli adapter atau charger terpisah. Dan kebetulan karena saya pakai laptop yang chargernya juga USB-C dan power delivery, ya udah bisa saya pakai sekalian juga. Untuk iPad mini 7 ini masih maksimal bisa nerima daya tuh di 20 watt ya, nggak bisa lebih lagi. Ngecas setengah jam dari 10% ini udah dapat sekitar 40%-an, dan ngecas 1 jam ini udah dapat sekitar 74%. Oke lah, di sini masih lumayan kenceng ya. Tapi setelah pengisian 90% ke atas, nah di sini nih,
Charging-nya mulai di limit sekitar 4 sampai 6 watt doang. Jadi ya jangan heran kalau buat ngisi sampai full 100% kita mesti nunggu sekitar 2 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda nyari tab untuk kebutuhan multitasking dan productivity yang experience-nya kayak laptop, stop searching iPad mini. Serius deh, ini tab bukan buat Anda. Mending duit 8-9 jutaan tadi akan lebih bijak kalau Anda beli iPad Air yang M1 sekalian. Karena udah dapat layar lebih lega dan mesinnya juga lebih ngegas untuk kerja yang lebih serius. Tapi kalau Anda nyari tab yang enak buat handheld gaming dan tipis-tipis udah bisa mainin game-game AAA, terus bisa dipakai juga buat ngedit konten di TikTok atau Instagram Reels, plus udah sepaket sama fitur AI-nya Apple, menurut saya sih iPad mini 7 ini masih nggak ada lawan sampai sekarang. Ya, bisa saya simpulin iPad mini 7 ini dalam 2 kata, buas dan juga ringkas. Nah, kalau 2 kata ini adalah kebutuhan yang Anda cari, menurut saya sih iPad mini 7 ini bisa jadi pertimbangan menarik ya, buat Anda yang nyari tablet kecil dan ngegas, yang makin kesini tuh pilihannya makin langka di pasaran. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat distributor ponsel ya, yang udah minjemin iPad mini 7 ini. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.